Halo mahasiswa semuanya, bagaimana kabarnya? Senang sekali kita berjumpa lagi bersama saya tutor Inyoman Suarnita di mata kuliah Hubungan Industrial. Nah, di sini kita sudah memasuki sesi yang kedua di mata kuliah Hubungan Industrial atau MBS 4204 kelas 142. Nah, di sesi yang kedua ini kita membahas mengenai materi tentang serikat pekerja. Jadi di sesi kedua ini kita membahas materi tentang serikat pekerja. Nah, di materi sesi kedua ini adapun tujuan pembelajaran setelah menempuh atau mengikuti sesi kedua ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan yang pertama pengertian dari serikat pekerja, yang kedua pengelolaan serikat pekerja, kemudian yang ketiga strategi pekerja terorganisir, dan ruang lingkup tujuan sarana prinsip dan perkembangan serikat pekerja. Kemudian capaian pembelajaran umum di minggu yang kedua ini, setelah mengikuti tutorial sesi kedua ini, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai serikat pekerja, kemudian capaian pembelajaran khususnya. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dari serikat pekerja, pemogokan kerja, sifat serikat pekerja, tujuan serikat pekerja, dan strategi pekerja terorganisir. Nah, di minggu kedua ini juga akan ada tugas diskusi. Jangan lupa rekan-rekan mahasiswa untuk membuat dan mengumpulkan tugas diskusi di sesi kedua ini secara tepat waktu sesuai dengan jadwal waktu yang sudah ditentukan. Dan jangan lupa juga rekan-rekan mahasiswa untuk merekam kehadiran di tiap sesinya. Nah, kita bahas sedikit atau mereview sedikit mengenai materi tentang serikat pekerja. Nah, mungkin rekan-rekan mahasiswa sudah memahami, sudah membaca modul, kemudian referensi yang ada kaitannya dengan materi serikat pekerja. Nah, di sini kita jelaskan sedikit mengenai pengertian dari serikat pekerja. Jadi, serikat pekerja itu dapat didefinisikan sebagai organisasi dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh. Kemudian pengertian yang lain di sini bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Nah, apa tujuan kira-kira dibentuknya serikat pekerja? Tujuannya yaitu memperjuangkan, membela, dan melindungi hak serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Jadi fungsi dari serikat pekerja kita bisa jabarkan. Yang pertama, menjalankan kewajiban pekerja. Kemudian yang kedua, menjaga ketertiban dan kelangsungan produksi. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi secara demokratis. Kemudian yang keempat, mengembangkan keterampilan dan memajukan perusahaan. Dan yang kelima, memperjuangkan kesejahteraan anggota dari serikat pekerja itu sendiri. Kemudian kita membahas mengenai apa hak dan pengakuan dari serikat pekerja ini, yaitu yang pertama, setiap pekerja berhak membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja. Serikat memiliki hak mengelola keuangan dan anggaran aksi. Kemudian yang ketiga, aktivitas serikat bisa dilakukan pada jam kerja sesuai kesepakatan. Yang keempat, kemudian hak dan pengakuan dari serikat pekerja ini diatur dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor Cap garis datar 16 garis miring Men garis miring 2001. Kemudian harus mencatatkan diri di Dinas Tenaga Kerja setempat. Nah, di sini kita membahas mengenai sering kita dengar istilah pemogokan. Awalnya serikat buruh di negara liberal mengandalkan pemogokan sebagai bentuk dari perlawanan. Kemudian dampak negatif dari pemogokan yaitu menurunnya daya saing, hilangnya hari kerja, dan meningkatnya pengangguran. Kini berkembang ke arah kemitraan. Jadi setelah perkembangan zaman, jadi pemogokan itu berkembang menjadi
ke arah kemitraan. Pekerja sebagai mitra pengusaha dalam meningkatkan produktivitas. Jadi pengusaha itu sudah menganggap pekerja itu sebagai mitra dalam meningkatkan produktivitas dari perusahaan itu sendiri. Nah, di sini organisasi buruh internasional mendorong prinsip kemitraan tripartit, yaitu pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Kemudian pendekatan pertentangan kelas ditinggalkan di banyak negara. Nah, sifat serikat pekerja yang pertama bebas, dalam artian pekerja bebas memilih serikat tanpa paksaan. Kemudian kedua terbuka, tidak membedakan agama, ras, gender, dan suku. Kemudian yang ketiga mandiri, tidak terikat oleh partai politik atau pengusaha. Yang keempat demokratis, keputusan disepakati anggota secara adil. Dan yang kelima bertanggung jawab, memperjuangkan kepentingan bersama dan negara. Itu sifat-sifat dari serikat pekerja. Nah, tujuan dari serikat pekerja yang pertama melindungi dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Yang kedua, meningkatkan standar hidup dan keamanan kerja. Yang ketiga, mengembangkan sistem sosial yang adil. Kemudian fungsinya berunding, menyelesaikan perselisihan, mewakili pekerja dalam LKS, menciptakan hubungan industrial harmonis, menyalurkan aspirasi, dan memperjuangkan kepemilikan saham. Kemudian strategi pekerja terorganisir. Anggota serikat ditempatkan di posisi strategis untuk pengaruh yang maksimal. Pengorganisasian lintas perusahaan besar, misalnya SEIU, Uston, kemudian tekanan pada pengguna akhir dan pemogokan massal, keterlibatan dalam politik untuk memperkuat posisi tawar, kemudian union salting, organisator masuk sebagai karyawan untuk mempengaruhi diri dalam folding the company, kampanye agresif, menyasar pekerja dan masyarakat. Jadi dua model serikat pekerja, yang pertama service model union fokus pada penyediaan layanan bagi pekerja. Yang kedua organizing model union yang berfokus pada pengorganisasian pekerja. Nah, itu materi singkat yang kita akan bahas di sesi yang kedua tentang serikat pekerja. Nanti silakan rekan-rekan mahasiswa untuk membaca modul 2 untuk pendalaman materi tentang serikat pekerja ini. Baik, demikian video dari saya di sesi yang kedua ini. Semangat mengerjakan tugas untuk rekan-rekan mahasiswa semuanya. Sukses untuk kita semua dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.